Adat Minangkabau hadapi tantangan abad 21 dan apa yang tak lakuak de hujan, tak lakang de paneh akan penuh dengan tantangan. Menyangkut isu yang sangat menentukan bagi hari depan etnis, adat dan budaya Minangkabau, masalah ikom taraso akan lebih penting lagi dalam kita menghadapi era globalisasi, era bebas hambatan antar negara, tidak banyak dalam perdagangan tetapi juga arus lalu lintas informasi dan komunikasi, dan karena itu benteng jati diri berupa adat dan budaya bangsa hanya harus lebih dipertebal secara nasional dalam melestarikan budaya bangsa kita iko. Sesuai dengan landasan Bhinneka Tunggal Ika, isu iko merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi orang Minang. Karena mengenal masalah iko belum terdapat suatu persepsi yang sama apa yang harus kita lestarikan dari adat Minangkabau yang tak lakuak de hujan dan tak lakang de paneh ko. Dalam filsafah hidup dan pola pikir dan tata peraturan hidup bermasyarakat orang Minang serta yang terakhir adat istiadat berbentuk seremonial. 1. Hukum adat kekeluargaan. Suatu hal yang sangat esensial dari hukum adat Minangkabau adalah sistem kekeluargaannya, yakni sistem matrilineal atau keturunan menurut garis ibu. Suatu sistem yang sangat langka di dunia itu. Hal yang sangat relevan dalam kaitannya sistem itu adalah masalah kaum. Fungsi mama sebagai kepala kaum dan masalah sako dan pusako yang merupakan aset kaum. Masalah kaum. Peranan pertama-tama sebagaimana kita ketahui bahwa semua etnis atau suku bangsa Indonesia tidak ada yang berpola pada individu. Apakah suku bangsa itu menganut sistem patrilineal, parental maupun matrilineal. Sadonya berporos pada suatu ikatan besar yang bernama kaum, suku, marga, puak, keluarga besar dan sebagainya. Sementara berpola pada hidup bersama mengutamakan komune, mengutamakan kepentingan bersama. Suku bangsa Minangkabau dengan mengurut garis ibu mulai dari kaum, kesatuan yang lebih kecil dari suku, berporos pada suku yang bertanda atau bernama yang menjurus pada dua kelompok besar Poto Peliang dan Budi Canyago. Pada orang Batak bahkan nama suku dicantumkan di belakang nama pribadinya masing-masing untuk lebih mempertegas identitas seseorang itu, termasuk suku atau marga apa. Jadi landasan untuk suatu ikatan kekeluargaan dalam suku itu menurut sistem itu sangat dominan, besar dan kuat sekali. Dalam adat Minangkabau, walaupun silsilah keturunan dianut menurut garis ibu, jalur keluarga bapak tidak kalah mesranya yang kita kenal dengan induk bako, adat babako babaki, anak pisang balad yang tajam dan sebagainya. Kerukunan dan keeratan lingkungan kaum yang dimunculkan pada event tertentu dalam hidup bermasyarakat
orang Minang sangatlah dalam. Kalau lelaki Minang merantau induk cari dun sana cari, artinya kaum dicari walaupun juga sama cari dahulu. Kalau itu merebak keluarga, kalau ini iko merebak keluarga dengan apa yang disebut balahan, yakni kaum sasuku, baik suku ibu maupun baik bapak dari negara lain. Di Minang sebagai sekarang hubungan itu masih tetap mesra yang muncul dalam tiap peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan atau kematian dan lain-lain. Tanpa mengecilkan beberapa tetua yang masih rajin membuat janji, si anu saudaramu, si fulan abangmu juga dan lain-lain. Rasanya di perantauan sudah tidak banyak yang tahu bahwa bahkan tidak mau tahu karena itu kurang dihayati lagi. Kerukunan hidup berkaum suatu esensi dari adat Minangkabau ialah salah satu yang perlu dan harus kita lestarikan. B. Fungsi mama sebagai kepala kaum. Fungsi mama sebagai kepala kaum dengan tugas dan tanggung jawab disebutkan dengan petitih. Kaluak paku kacang balimbiang tampuruang lenggang lenggokan. Bau manurun kasalwaso, tanamlah sirih di ureknya. Anak di pangku kemenakan di bimbiang, urang kampung dipetenggangkan. Tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adatnya. Tugas dan tanggung jawab itu berjenjang dan mempunyai arti yang sangat dalam. Dari mamak kepala kaum sampai kepada penghulu kepala suku. Dalam realitas semua laki-laki Minang adalah mamak. Tugas dan tanggung jawab mamak luas sekali. Tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Pada kampung halaman, pada nagari dan pada adat dan kebudayaan, bahkan pada orang Minang diingatkan setinggi-tinggi tabang bango baliaknya kaku bangan juo yang harus diartikan setinggi-tinggi jabatan, pangkat atau kayanya orang Minang, mereka harus ingat tanah leluhurnya. Dengan perkataan kehidupan di rantau di belahan 50%, iko terjadi gejala pergeseran pengertian kaum yang nampaknya menjurus ke arah individualisme yang bukan berakar pada budaya bangsa Indonesia pada umumnya. Yang menjadi sorotan tajam hanyalah masalah tanggung jawab laki-laki Minang terhadap anak berbanding terhadap kemenakan saja. Sedihnya, maaf karena menurut emat kami bermuara dari para kaum ibu Minang. Berkisar mengenai masalah finansial atau masalah materi, enaknya kemenakan jadi tanggungan. Kan ado bapaknya atau pergilah ke ommu. Masa lupa tanggung jawab atau kalau kemenakan hebat, mama itu datang untuk mengemis saja. Seakan-akan yang menjadi sorotan jeleknya fungsi mama dari aspek itu saja. Masalah mendasar di situ adalah masalah dana, masalah materi, masalah pembagian rezeki. Sedangkan masalah itu diatur dalam sistem pusaku dalam adat Minangkabau. Masalah dana memang sangat menentukan. Pada negara meskipun masalah dana itu memang peranan penting. Tanpa dana negara kita tidak mungkin membiayai kelangsungan berdirinya negara itu sendiri dengan menjamin keberesan administrasi pemerintahan. Bahkan tidak mungkin mengadakan pembangunan tanpa dana tanpa dana keluarga pun akan berantakan.
Sedangkan masalah dana kaum Iko, sistem pengelolanya telah diatur dengan baik sekali dalam adat Minangkabau. Maksudnya manajernya adalah orang sang laki-laki Minang dalam kedudukannya sebagai mama. C. Pengaturan dana dalam sako dan pusako menurut adat Minang yang nampaknya belum banyak dihayati dan itu terungkap jelas dalam carito Minang adalah kurang dipahaminya fungsi dan manajemen dari sako dan pusako yang merupakan aset kaum dari adat Minangkabau. Sako berwujud immaterial atau gelar kebesaran dan pusako berwujud material, tanah, gurun, pandan pekuburan, dan sawah perhiasan dan lain-lain. Dengan panjang lebar dari Dr. D. Jesslyn D. Jong Minangkabau dan Negeri Sembilan memuji sistem itu sebagai suatu social fund atau dana kaum yang sangat ideal yang abadi dan membentengi keberadaan kaum. Sako dan pusako tidak boleh dibagi, tidak boleh diperjualbelikan, hanya pada keadaan yang sangat darurat boleh berpindah tangan. Itu pun pada dasarnya tidak untuk selamanya. Situasi itu dengan petitih disebut mai tabujua di tengah rumah kadigadang ndak balaki tak balaki, maksudnya rumah gadang katisan dan adat limbago tak terisi. Setelah kita pelajari mengamati kembali pikiran Dr. D. Jesslyn D. Jong Iko, yang perlu kita kaji dengan baik adalah arti dan konsekuensi dan prinsip tidak boleh dibagi rata sako dan pusako itu. Antisipasi dari nenek moyang kita, sempitnya lahan dan terbatasnya sumber daya alam di negeri, leluhur dan kebutuhan dana yang harus dipisahkan untuk dapat berakumulasi menjaga kelestarian kaum etnis Minangkabau pada umumnya. Dibedakan antara pusako tinggi dan pusako rendah. Pusako tinggi mutlak tidak boleh dibagi kecuali alasan tertentu itu tadi. Mama hanya mengelola, memanage atau manajer dengan baik. Iko untuk kesejahteraan kaum. Para kemenakan yang benar, kemenakan yang sebenarnya juga punya bapak. Bagaimana dengan kesejahteraan pribadi dan anak-anak? Itulah dia pusako rendah. Iko erat kaitannya dengan budaya merantau. Bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa atau sudah berumah tangga, tentunya tidak cukup dengan jaminan makan minum saja. Dia tentu butuh keperluan lain untuk anak dan istrinya. Risiko pula oleh pekitih diungkapkan karatau madang dulu babuah babungo balun. Marantaulah bujang dahulu di kampung baguno balun. Patiti ikolah yang menjadi dasar dan landasan laki-laki Minang untuk merantau. Dalam kata merantau terselip juga berjuang untuk hidup yang lebih baik, memicu laki-laki Minang mengambil risiko pergi ke daerah yang belum dikenal, harus berwawasan luas, dan inilah yang ditanamkan turun-temurun. Adat Minangkabau juga telah mengantisipasi akibat merantau itu, terutama menyangkut harta pencarian dari si laki-laki. Maksudnya harta pencarian si laki-laki Minang dengan pembedahan yang jelas dan tegas antara pusako tinggi dan pusako rendah. Terhadap atau pencarian pusako rendah, dia bebas menggunakan untuk anak istrinya.
Jangan ganggu harta kaum itu harta bersama. Kalau mau yang lebih baik, usahalah sendiri dan hasilnya bawa pulang menjadi pusako rendah. Dalam kurang sekurang-kurangnya sebagian bagi merantau Cina, karena sebagaimana ia juga bertanggung jawab pada kampung halaman Padonegari dan adatnya titik kurang. Secara pribadi saya melihat sistem IKO sebagai suatu sistem yang sensasional. Pado Pusako Rendah pun bukanlah seorang ayah punya harta banyak dari ingin membagi-bagi pada anaknya. Kita melihat ketahui pembagian itu tidak akan pernah adil karena keadilan itu sendiri relatif. Tidak akan pernah puas karena memang manusia tidak pernah puas. Tidak jarang akhirnya terjadi pertengkaran. Justru di sikolah letak hebatnya antisipasi sistemiko. Menghindari pertengkaran, menghindari ketidakadilan, menghindari keserakahan. Di samping itu memicu berusaha untuk diri sendiri dan menyiapkan dana cadangan untuk kepentingan bersama sebagai dana bersama yang dapat dipergunakan juga sebagai asuransi kalau tidak berhasil merantau yang untuk jaminan hidup minimal. Dengan demikian jalehlah bahwa prinsip pusako sebagai harta turun temurun tidak boleh dibagi, menjadikan sebagai suatu sosial pun yang makin lama akan semakin membesar. Kami rasa di sekolah letak nilai yang paling tinggi. Selagi hidup untuk hidup yang lebih baik dipicu berusaha sendiri. Kalau tidak berhasil minimal ada dana cadangan.